Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Saya teringat akan khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini adalah satu pedoman yang baik bagi kita kalau sedang menghadapi kemelut, kesusahan, ada ditunjukkan jalan, bagaimana kita bisa bertahan dan lepas dari itu semuanya. Khotbah di bukit ini dimulai dengan ucapan bahagia. Tuhan Yesus 9 kali bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah, dan seterusnya. 9 kali Tuhan Yesus berkata tentang berbahagia. Saudara, kenapa berbahagia ini bisa merupakan satu kunci yang baik untuk mengatasi kesulitan? Karena saudara, orang yang bahagia, dia mempunyai kekuatan yang besar untuk memikul bebannya. Orang yang bahagia, dia mempunyai pikiran yang terbuka. Saya merenungkan ada istri-istri yang suaminya kurang mampu mencari uang, mereka hidup berpas-pasan, tapi istri ini sanggup memikul segala sesuatunya dan menjadikan segala sesuatunya jadi baik. Pikirannya terbuka karena dia bahagia dengan keluarganya. Dia bahagia dengan suaminya. Sebaliknya, ada banyak orang yang kaya raya, berkelimpahan harta, tapi kemudian keluarganya hancur. Suami berselingkuh, istri berselingkuh, kenapa? Karena di dalam kekayaan mereka toh tetap tidak bahagia. Orang yang bahagia mampu memikul beban yang berat. Orang yang tidak bahagia menciptakan masalah bagi dirinya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang ini itu ya. Saudara-saudara, secara ringkas dapat saya katakan bahwa berbahagia ini Tuhan karuniakan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria Tuhan. Berbahagia itu artinya diberkati, beruntung, damai sejahtera. Ya, bukan seneng-seneng. Orang bilang bahagia itu sederhana, kumpul keluarga, senang-senang makan di restoran itu bahagia. Saudara, itu senang-senang, bukan bahagia. Sebab akhir tahun yang lalu keluarga saya, anak-anak berkumpul, dan saya senang ada cucu-cucu. Tapi pada waktu mereka pulang, saya kesepian, saya kehilangan. Saudara-saudara, bahagia bukan cuma sekedar senang, damai sejahtera yang berkelanjutan. Dan ini adalah karunia Tuhan kepada orang yang punya sikap hidup yang tepat, sikap mental yang tepat. Sikap mental bagaimana? Satu, sikap mental terhadap Allah, sikap yang benar. Rohaninya benar. Tuhan mengaruniakan kebahagiaan kepada orang-orang ini. Orang yang miskin di hadapan Allah, mengerti akan posisinya di hadapan Allah. Banyak orang melawan Allah saat ini, ya, karena merasa tidak perlu Allah. Tapi orang yang miskin di hadapan Allah tahu bahwa dia perlu Allah. Yang berduka cita, ada orang berduka cita karena kesusahannya, tapi Nabi Yeremia mengingatkan, jangan berduka cita karena kesusahanmu, berduka citalah karena dosa-dosamu. Kemudian yang hidupnya kudus, berbahagialah yang suci hatinya. Ya, saudara, ada satu lagi sikap terhadap Allah, yaitu haus dan lapar akan kebenaran, mencari kebenaran. Dan kemudian sikap yang benar kepada sesama manusia. Apa? Lemah lembut, murah hati, membawa damai. Sikap yang benar terhadap sesama manusia. Kepada orang-orang yang demikian, Tuhan mengaruniakan kebahagiaan. Dan kalau Tuhan mengaruniakan, maka kebahagiaan itu dimiliki. Kebahagiaan tidak tergantung dari apa yang kita miliki atau pada apa yang tidak kita miliki. Kebahagiaan tergantung dari sikap hati kita yang benar terhadap Allah dan sesama manusia, dan Allah mengaruniakan kebahagiaan yang sejati. Bahagia membawa kita pada damai sejahtera, memberikan kita kekuatan yang besar untuk mengatasi krisis. Dan Tuhan bilang, yang kuberikan kepadamu damai sejahtera,
bahagia, tak seorang pun, dunia ini pun tidak bisa mengambilnya. Sebab apa? Sebab Allah yang maha besar, dialah menyertai kita. Lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari masalah-masalah kita. Mari saudara, mari kita memiliki sikap hati yang tepat terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Kita jalani hari-hari sulit ini dengan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini sampai akhir. Amin.